الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق وصدق شهادة تنجينا من عذاب الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup di saat sahabat kita, kerabat kita hari ini sudah tidak bersama dengan kita lagi. Kenikmatan hidup ini merupakan kenikmatan yang besar. Yang Allah inginkan kepada kita adalah agar kita kembali kepadanya, agar kita memperbaiki kekurangan kita, dan agar kita istiqomah sampai kita berjumpa kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allah juga masih memberikan nikmat sehat. Allah masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah terus menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang istimewa. Kalau dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah bertemu. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertatap muka dengan beliau. Namun Allah titipkan rasa cinta di hati kita, kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk dapat berjumpa dan satu surga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan karunia dan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai munnah. Para ulama pakar bahasa mengatakan al-munnah ay an-ni'mah al-uzma. Yang dimaksud dengan al-munnah adalah sebuah kenikmatan yang teramat agung. Dan itulah yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat yang sangat agung. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari antara diri mereka, yang mana yang Allah maksudkan dalam ayat itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan di antara maksud daripada nikmat yang besar tersebut adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka memberikan penjelasan kepada manusia mana jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan mana jalan untuk menghindarkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
sudah menjadi suatu hal yang sangat semestinya. Sebagai seorang muslim, kita mesti tahu apa kewajiban kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya adalah al-imanu bihi. Bagaimana kita percaya dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum pernah berjumpa dengan beliau, walaupun kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, tapi bagaimana Allah mengabarkan kepada kita, bagaimana para sahabat menceritakan kepada kita, bagaimana bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW benar adanya. Dan Allah mengutus beliau meminta kepada kita untuk percaya dan beriman kepadanya. Dan tidak cukup sekedar beriman, tapi yang kedua adalah mahabbatuhu wa taqdiruh. Bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum. Katakanlah, jika orang tua kalian dan istri-istri kalian dan anak-anak kalian dan keluarga kalian serta perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya dan juga harta-harta kalian yang kalian khawatir hilangnya lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggu saatnya Allah akan menurunkan daripada siksanya. Di sini para ulama mengatakan Allah dalam ayat tersebut hendak mengatakan kepada kita bahwa hendaknya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kita cintai daripada yang lainnya. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai setelah diriku." Artinya Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi keluarganya, melebihi orang tuanya, tapi setelah dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Akhta'ta ya Umar, engkau keliru wahai Umar." Umar kemudian terhenti. Beliau termenung sejenak, lantas beliau kemudian melanjutkan, "Ya Rasulullah, sekarang aku jadikan engkau lebih aku cintai, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Baru di situ Nabi SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang baru betul ya Umar." Ketika Umar bin Khattab menceritakan hal ini kepada anaknya, maka Abdullah bin Umar bertanya, "Wahai ayahanda, apa yang membuat engkau merubah pikiranmu?" Umar bin Khattab mengatakan, "Aku terbayang nanti di akhirat kelak siapakah yang lebih aku butuhkan, apakah diriku ataukah aku lebih membutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka ternyata jawabannya adalah aku lebih membutuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para sahabat, kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Lihat bagaimana berita wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz ibni Jabal itu sudah berjalan, sudah melakukan safar menuju ke Yaman. Tapi ketika mendengar kabar bahwa Nabi SAW meninggal dunia, langsung beliau balik arah kembali sambil gemetar. Bagaimana kehilangan dan kesedihan yang luar biasa. Bagaimana sosok yang selama ini menyayangi kepada para sahabat, bagaimana sosok yang sangat dekat dengan para sahabat kemudian meninggal dunia. Bisa dibayangkan, begitulah rasa kehilangan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahkan ketika akan berangkat perang Uhud, pada saat Nabi SAW merapikan barisan, ada seorang sahabat yang tidak kunjung rapih barisannya. Nabi yang saat itu memegang sebatang ranting, lantas kemudian memukul perlahan ke perutnya agar kemudian rapi dengan yang lainnya. Apa yang terjadi? Sahabat ini berteriak, "Aqtassi minka ya Rasulullah." Aku minta qisas dari apa yang kau lakukan ya Rasulullah. Para sahabat yang lain tidak berani menatap. Bagaimana mungkin saudara mereka minta qisas dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tapi Nabi dengan tersenyum menyerahkan batang tersebut dan kemudian bersiap untuk menerima pukulan dari sahabat tadi. Sahabat-sahabat yang lain gak berani menatap. Bagaimana orang ini akan melakukan qisas dari apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi sudah siap untuk dipukul,
Ternyata sahabat tersebut menyeruduk dan memeluk mendekap Nabi SAW, dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, bukit Uhud sudah nampak di depan mata. Aku tidak tahu apakah aku akan gugur di sana ataukah aku akan kembali dalam keadaan hidup. Tapi seandainya aku syahid di sana, diriku pernah berpelukan dengan dirimu. Ternyata beliau sengaja. Bagaimana beliau minta dikisos agar beliau bisa berpelukan dengan Nabi SAW. Begitulah cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Kecintaan yang tumbuh dengan sendirinya, kecintaan yang natural, karena memang Nabi SAW sosok yang mencintai para sahabatnya. Usai salah satu peperangan, ketika Nabi SAW akan membagikan harta rampasan, beliau menemukan ada seuntai kalung. Hadirin khotal iman rahimakumullah, pada saat beliau mencari-cari di tengah para sahabat, nampak ada seorang gadis kecil. Nabi kemudian mengatakan, sini, kalung ini untuk dirimu. Baru saja gadis kecil ini menengadahkan tangannya, Nabi merubah pikirannya. Kata Nabi SAW, biar aku yang memakaikannya di lehermu. Padahal bisa saja Nabi langsung memberikan, tapi Nabi langsung memakaikan di lehernya. Begitu terkesannya gadis kecil ini, sampai beliau meriwayatkan ketika dewasa, demi Allah, kalung ini gak pernah lepas dari leherku. Dan kalaulah boleh aku dimakamkan bersama dengan kalung ini, maka nanti kelak di surga aku akan mengatakan ketika berjumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kalung kau yang pakaikan dulu. Begitulah bagaimana Nabi akrabnya dengan para sahabat. Sehingga wajar kita lihat kecintaan para sahabat luar biasa kepadanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, seberapa besar cinta kita dibandingkan kecintaan para sahabat Nabi SAW. Di Timur Tengah ada salah satu acara yang berjudul Laukana Bainanal Habib. Seandainya Nabi SAW hadir dan datang saat ini, bagaimana didatangi rumah-rumah dan kemudian dilakukan wawancara. Seandainya Nabi datang ke rumah Anda, apa yang kalian lakukan? Lantas kemudian dibahas oleh seorang syekh. Beliau mengatakan, seandainya Nabi SAW datang ke ruangan kantor kita, datang ke rumah kita, dilihat di antara tumpukan buku, adakah buku yang mengenalkan kita terhadap Nabi SAW? Kalaulah Nabi datang ke rumah kita dan bertanya kepada anak kita, kenalkah kamu dengan diriku? Jangan-jangan anak kita belum mengenal siapa nabinya. Jangan-jangan istri kita belum mengenal Nabi SAW. Jangan-jangan orang-orang sekantor dengan kita belum mengidolakan Nabi SAW. Jadi, sungguhkah kita cinta kepada Nabi SAW? Kewajiban yang ketiga adalah bagaimana mengikuti Nabi SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Nabi SAW. Niscaya kalian akan meraih cinta Allah dan Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa kalian. Di antara bentuk ngikut dan menadani Nabi SAW adalah bagaimana kita mencintai apa-apa yang Nabi cintai dan membenci apa-apa yang Nabi benci. Termasuk mencintai siapa-siapa yang Nabi cintai dan membenci siapa-siapa yang dibenci oleh Nabi SAW. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, dari sekian sahabat yang dijanjikan surga, dan saya katakan dari atas mimbar khutbah Jumat ini, bahwa yang Nabi SAW berikan kabar gembira, mereka-mereka ahli surga, ini lebih dari 10. Ketika saya ke Kuwait, saya menemukan sebuah buku yang berjudul As-Sahabah Alladzina Busyiru Bil Jannah Dunal Ashrah. Sahabat-sahabat yang diberikan kabar gembira untuk masuk ke dalam surga selain dari yang 10. Jumlahnya ada 28. Kalau ditambah dengan yang 10, totalnya ada 38. Kalau hadirin baca bagaimana biografi mereka, ada satu clue yang sangat menarik. Bahwa mereka ke-38 orang ini manusia-manusia istimewa, masih menapak dan berjalan di muka bumi, tapi sudah mendapatkan kabar gembira mereka akan masuk surga.
mereka bukan saja melakukan ibadah wajib. Mereka dijanjikan surga bukan saja melakukan ibadah wajib, tapi ada sesuatu yang menjadikan mereka istimewa. Ada yang rajin dengan sholat syukrul wudunya, ada yang kemudian bagaimana menghilangkan perasaan dengki dan dendam kepada yang lainnya. Jadi kalau kita hanya saat ini mencukupkan diri dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, maka mulai hari ini kita perlu untuk memiliki satu tekad. Apa yang istimewa dari diri saya dibandingkan muslim yang lainnya? Apa yang menjadikan saya istimewa dibandingkan yang lainnya? Yang kelak nanti kita nantinya akan istimewa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan sedekah kita, mungkin dengan waktu kita untuk berdakwah, mungkin dengan keramahan kita, mungkin dengan kita membantu orang lain, mungkin dengan sholat malam kita, mungkin dengan sholat duha kita. Yang pastinya 38 sahabat dan sahabat wanita yang dijanjikan surga, tidak ada yang dijanjikan surga hanya karena ibadah wajib saja, tapi mereka istimewa lantaran mereka memiliki amalan-amalan pamungkas yang menjadikan mereka masih di dunia, tapi sudah diberikan kabar gembira bahwa mereka adalah ahli surga. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada hari Jumat ada suatu waktu yang Allah kabulkan doa seorang hamba, dan kita berharap waktu itu adalah pada saat ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibn Abdullah ahlu sidqi wa ahlul wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara kewajiban kita selaku muslim terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca sejarah para sahabat, maka dua hal yang saya pesankan. Bagaimana kita harus bijak dalam membaca dinamika para sahabat. Ketika kita membaca bagaimana terjadinya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Jamal, bagaimana perselisihan Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah dalam perang Siffin, maka hendaklah kita bijak dalam membacanya, bijak dalam bersikap. Dan satu kitab yang diamanahkan oleh para ulama yang bagus kita baca adalah kitab Al-Awasim Minal Qawasim karya Al-Imam Ibnul Arabi. Bagaimana dengan objektif beliau memaparkan peristiwa yang terjadi. Bahkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan hendaknya seorang muslim bisa lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi bagaimanakah kekeliruan dalam berijtihad yang pernah diambil oleh para sahabat sehingga terjadi apa yang tadi saya sebutkan. Jangan sampai lisan kita lancang sehingga kemudian kita terlampau memuja sebagian sahabat atau bahkan kita mencaci sebagian sahabat. Kita bisa terselamatkan dari kelompok-kelompok Syiah ataupun kita akan terselamatkan dari kelompok-kelompok Khawarij. Bahkan hadirin khotal iman rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau mengatakan bahwa di antara kewajiban seorang muslim adalah menjaga lisannya. Bagaimana dia menjaga untuk tidak mencaci sebagian sahabat dengan kemudian mengatakan ini dan itu, tapi hendaklah, kata beliau, bagaimana kita menyerahkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu,
bagi mereka apa yang mereka lakukan, dan bagimu apa yang kamu lakukan, dan kalian tidak akan ditanyakan atas apa-apa yang mereka lakukan. Kewajiban yang berikutnya adalah memperbanyak baca salawat. Baik salawat secara langsung kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun membanyak membaca salawat dengan cara kita banyak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Karena ketika kita belajar hadis, maka pasti kita akan sampai kepada nama beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan banyak memperbanyak salawat, dan pahala orang yang bersalawat sangat luar biasa. Bahkan dulu guru saya mengatakan, keberkahan hidup seorang manusia ada pada 3 amalan. Yang pertama, memperbanyak baca salawat. Yang kedua, bakti pada orang tua. Dan yang ketiga adalah bersedekah. Itulah kita buktikan. Ini yang menjadi keberkahan hidup. Bagaimana kita bakti pada orang tua, banyak bersedekah, dan banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah bagaimana kita membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membela, tentunya kita perlu mempertanyakan diri kita. Pernahkah kita bermimpi untuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mungkin kita bermimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita belum pernah terbayang paras Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ingin tahu bagaimana fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ada satu kitab yang sangat baik untuk kita baca dan kita kaji, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, di mana belum menjelaskan berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih bagaimanakah dahi Nabi SAW, bagaimanakah alisnya, bagaimanakah hidungnya, bagaimanakah bibirnya, bagaimanakah pelipisnya. Jadi kemudian kita terbayang. Dan ini yang memungkinkan kita untuk berjumpa dalam mimpi. Sedangkan Nabi SAW bersabda, man ro'ani fil manam faqad ro'ani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bermimpikan berjumpa dengan diriku, maka itu adalah wujudku yang sesungguhnya, karena syaitan tidak bisa menyerupai daripada diriku. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memasuki bulan Rabiul Awal, sering kemudian masyarakat memperingati tentang kelahiran beliau. Tapi yang menjadi pesan bagi kita adalah, sudahkah kita melakukan kewajiban kita selaku seorang muslim? Sudahkah kita mengenali beliau? Sudahkah istri kita mengenali beliau? Sudahkah anak-anak kita mengenali beliau? Sudahkah di kantor kita, di rumah kita ada buku tentang beliau? Sudahkah kita, anak kita mengidolakan beliau? Sudahkah kita kenal dan kita tahu bagaimana paras beliau? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita jadikan momentum ini untuk semakin dekat dan semakin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di penghujung daripada khutbah ini, marilah kita tundukkan hati kita, kita tengadahkan tangan kita, kita berharap mudah-mudahan dari sekian jamaah yang hadir, ada yang lisannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, kami yang hadir di tempat ini seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang Kau beri pada kami. Kami masih tetap hidup di hari ini. Kau masih berikan kami kesehatan, Kau masih berikan kami keluarga, Kau masih berikan kami sahabat-sahabat yang baik, Kau masih limpahkan kepada kami rizki yang begitu luas. Ya Allah, ampuni mata kami yang terkadang masih berat untuk membaca firman-firman-Mu. Ampuni mata kami yang terkadang masih melihat hal yang Kau haramkan bagi kami. Ampuni lisan kami yang masih suka berdusta, masih suka menggunjing, masih suka marah-marah.
Ampuni lisan kami yang terkadang lupa mendoakan ibu dan ayah kami, padahal mereka dulu tidak pernah melupakan kami. Ampuni tangan kami yang kurang merasakan kehangatan ukhuwah ketika berjabat tangan. Ampuni tangan kami yang sudah lama tidak mengusap-usap kepala anak yatim, padahal sangat mungkin keyatiman itu terjadi kepada anak-anak kami. Ampuni kaki kami yang terkadang berat untuk datang ke masjid, terkadang berat bersilaturahim, terkadang berat untuk hadir dalam majelis ilmu. Ya Allah, di hari yang penuh berkah ini, izinkan kami memohon, ampuni dan sayangi seorang wanita yang 9 bulan kami berada dalam rahimnya. Ampuni seorang wanita yang telah membesarkan kami dengan penuh cinta. Dia adalah ibu kami. Beliau semakin tua, memutih rambutnya, keriput di wajahnya. Ampuni seorang laki-laki yang bekerja banting tulang demi anaknya. Ampuni seorang laki-laki yang kami belajar ketegasan darinya. Kami belajar tanggung jawab daripadanya. Dia adalah ayah kami. Ampuni dan sayangi keduanya. Maafkan kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah mengecewakan hati mereka. Ampuni kami yang pernah membantah kata-kata mereka. Ampuni kami yang pernah meninggikan suara di hadapan mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis, padahal Nabi-Mu bersabda, membuat orang tua menangis sudah merupakan durhaka pada orang tua. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka, lapangkan alam kuburnya, pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Jadikan rumah tangga kami sakinah, Engkau kucuri dengan cinta mawaddah warahmah. Lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami para penegak-penegak sholat. Jadikan anak-anak kami gemar membaca Al-Quran, anak-anak yang gemar menghafal Al-Quran, anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, kami cinta Rasulullah, kami cinta Rasulmu ya Allah. Jadikanlah kami dapat berjumpa dan satu surga dengan beliau ya Allah. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk banyak solawat kepada beliau. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk bisa melakukan sunnah-sunnah beliau. Berikanlah kami kekuatan ya Allah untuk meneladani daripada kehidupan beliau. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.